Dahulu kala, terdapat sebuah desa yang terpencil jauh dari negeri Majapahit. Di sana hidup seorang Brahmana bernama Begawan Tunggul Manik. Lah tinggal bersama cucunya yang sangat tampan bernama Damarwulan. Cucuku, pergilah engkau ke kota Raja Majapahit. Pada suatu pagi Damarwulan menyambut permintaan kakeknya dengan penuh keraguan. Namun Begawan Tunggul Manik menyarankan supaya Damarwulan menemui pamannya yang bernama Lojender yang menjabat sebagai patih di kerajaan Majapahit. Damarwulan dengan berat hati meninggalkan desanya tercinta. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di kota Raja Majapahit dan sampai di kediaman Patih Lojender. Jadi kamu yang bernama Damarwulan? Ya, Paman. Jawab Damarwulan dengan hormat. Kemudian ia menceritakan asal-usulnya dengan jelas. Kehadiran Damarwulan tidak disukai oleh kedua anak laki-laki Patih Lojender yang bernama Layang Kumitir dan Layang Seta. Namun anaknya yang ketiga, bernama Dewi Anjasmara menerimanya dengan penuh perhatian. Bahkan kemudian Dewi Anjasmara jatuh cinta kepada Damarwulan dan akhirnya mereka menikah. Sementara itu, Ratu Kencana Ungu, yang memimpin negeri Majapahit sedang mengalami kemelut. Adipati Minak Jingga dari Kadipaten Blambangan bertekad mempersunting Ratu Kencana Ungu yang jelas-jelas sudah menolaknya. Sang ratu pun memanggil Patih Lojender untuk membicarakan hal itu. Paman Patih, saya mendapat berita bahwa ada seorang pemuda dari desa yang sangat sakti bernama Damarwulan. Aku ingin ia bersedia melawan Minak Jingga yang bengis itu. Ratu Kencana Ungu meminta kerelaan Patih Lojender untuk melepas menantunya berjuang melawan Minak Jingga. Sri Ratu Kencana Ungu mengirimkan kesatria yang sangat sakti dan tampan untuk bertemu Adipati Minak Jingga, bisik orang-orang yang melihat Damarwu. Berita itu langsung tersebar ke seluruh penjuru Blambangan dan akhirnya sampai ke telinga Adipati Minak Jingga. Damarwulan pun kemudian menghadap Adipati Minak Jingga dan menyampaikan tantangannya untuk perang tanding. Hahaha, tanding melawanmu? Apa Ratu Kencana Wungu tidak salah kirim orang? Akulah utusan Ratu Kencana Wungu yang datang untuk membunuhmu. Aku terima tantanganmu dan jangan menyesal melawanku ya. Teriaknya berang. Dengan senjata andalannya yaitu tumbaknya, Minak Jingga langsung menikam Damarwulan yang tidak bersenjata. Sungguh sangat menyedihkan. Damarwulan seketika jatuh tersungkur tidak sadarkan diri lagi diiringi ejekan dan tawa Minak Jingga yang menggema. Melihat kejadian itu Wahita dan Puyengan yaitu dua selir Minak Jingga memohon belas kasihan. Maaf tuanku, pertempuran yang baru saja berlangsung sungguh tidak seimbang. Tuanku terlalu kuat dan bukan lawan yang sebanding dengannya. Mohon ampuni dia. Mendengar permohonan kedua selirnya, Minak Jingga pun meninggalkan Damarwulan yang masih terkapar tak berdaya. Wahita dan Puyengan segera menolong dan menyadarkan Damarwulan. Ternyata kedua selir itu juga berharap Damarwulan akan mampu mengalahkan Minak Jingga. Keduanya menceritakan bahwa mereka sangat tersiksa menjadi selir Minak Jingga yang bengis itu. Tapi, bagaimana aku bisa mengalahkan dan membunuhnya? Wahita dan Puyengan membeberkan rahasia bahwa Minak Jingga hanya bisa mati dengan cara dibunuh menggunakan pusaka andalannya sendiri yaitu tumbaknya. Keduanya berjanji akan membantu mencuri pusaka itu. Setelah mengalahkan Damarwulan maka Minak Jingga mengadakan pesta poradot. Ia makan dan minum sepuas-puasnya sampai akhirnya ia mengantuk dan langsung tertidur pulas. Suara dengkur Minak Jingga terdengar menggelegar tiada henti. Diam-diam Wahita dan Puyengan segera menyusup untuk mencuri gada tombak itu yang berada di kamar Minak Jingga. Begitu pulasnya ia tidur sampai ia tidak menyadari kehadiran kedua selirnya. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan tombak itu lalu secepatnya menyerahkannya kepada Damarwulan. Damarwulan yang sudah mulai pulih kekuatannya, menyerukan tantangan lagi kepada Minak Jingga. Wahita dan Puyengan segera membangunkan Minak Jingga, tergagap menghadapi tantangan itu dan langsung meninju Damarwulan sekuat tenaga.
Damarwulan pun jatuh terkapar di tanah. Namun kemudian ia mampu bangun dan berdiri tegak lagi berkat tombak di tangannya. Minakjingga kaget menyadari pusakanya ada di tangan musuhnya. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba Damarwulan menghantam perutnya memakai gada tombak. Seketika itu juga Minakjingga roboh dan tidak pernah bisa bangun lagi. Setelah berhasil membunuh Minakjingga, Damarwulan segera menghadap Sri Ratu Kencanawungu. Aku sangat senang kau dapat mengalahkan Minakjingga yang bengis itu. Sambut Ratu Kencanawungu dengan bangga. Sesuai dengan sayembara yang telah diumumkan oleh Ratu Kencanawungu, bahwa apabila ada perempuan yang dapat mengalahkan Minakjingga maka ia akan diangkat menjadi saudara. Sedangkan apabila yang mengalahkannya adalah laki-laki, maka Sri Ratu Kencanawungu bersedia menjadi istrinya. Dengan demikian maka Damarwulan pun menjadi suami Ratu Kencanawungu.